Duduk. Diam. Oke. Pokoknya dari sudah lagi. Selamat siang semuanya. Nicholas. Nicholas duduknya di situ memang. Iya. Oh iya. Belakang boleh Bu di belakang. Iya, belakang di situ. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang slogan. Boleh dikeluarkan semua bukunya, pulpennya. Tulisnya juga percakapannya. Buat apa ya, Jos? Untuk aku kerjain. Bukannya tadi lu ambil beberapa ya? Ada tisu nggak salah? Ada dua. Tisu tadi? Ya. Bagaimana hari ini? Udah makan belum? Belum makan. Makan. Tadi sih belum tak istirahat nih. Kan udah diumumkan dari kemarin makanya istirahat pertama. Enggak ada. Kita akan lanjut pembelajaran kita. Ayo, Bung. Semuanya hadir kan? Hadir. Ya. Hadir. Well, sebelum memulai pembelajaran kita akan melihat agenda pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti Miss akan cek pemahaman kalian tentang iklan. Iklan itu pembelajaran kita yang di materi sebelumnya kan? Kemudian akan ada tanya jawab tentang slogan. Selanjutnya mendengarkan penjelasan tentang slogan. Dan yang keempat kalian akan membuat slogan. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai selama pembelajaran ini berlangsung. Pertama, nanti kalian harus mampu. Terima kasih Keanu. Kalian harus mampu memahami konsep dasar yaitu pengertian, fungsi, struktur, karakteristik, jenis, slogan dengan tepat. Selanjutnya, kalian harus mampu menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan yang terakhir, kalian harus mampu merancang teks slogan melalui pengamatan terhadap gambar dan tema yang ada di PPT dengan kalimat persuasif, ringkas, dan sesuai dengan konteks yang diberikan. Banyak ya tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum itu kita akan review materi iklan. Coba ditutup dulu buku catatannya. Ditutup buku catatannya. Miss akan tanya. Nicholas tutup bukunya. Siapa yang masih ingat apa itu iklan? Angkat tangan. Kalau mau ngomong angkat tangan. Apa itu iklan? Misalnya Miss, iklan itu ini, ciri-cirinya ini. Oh boleh, namanya Jen ya? Silahkan Jen. Iklan itu suatu materi untuk mempromosikan suatu jasa atau barang. Oke, benar ya. Satu tepuk untuk Jen. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu iklan? Silahkan, siapa namanya? Meili. Kan ada dua cara, yaitu promosi barang jasa dan menyimpan himbauan atau makna ini kayak himbauan. Oke, benar ya. Terima kasih Meili. Satu tepuk untuk Meili. Oke, kalian masih ingat ya apa itu iklan? Jadi Miss akan mereview sebentar aja, sedikit aja. Jadi teks iklan itu sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak atau orang banyak agar tertarik pada barang, jasa atau suatu ide. Nah, ciri-cirinya itu bersifat persuasif. Ingat kan persuasif itu apa? Mengajak. Ya, mengajak, membujuk. Itu adalah persuasif. Menggunakan bahasa
ada contoh iklan. Boleh tolong Nicholas bacakan iklan ini. Pakai bahasa yang seperti lagi mau promosi gitu. Saya ngantuk. Kopi adalah solusinya. Kopi nggak pernah seenak ini. Nikmati sensasi kopi hitam yang pekat dan penuh aroma emosi. Dibuat dari kopi asli Indonesia. Oke, terima kasih Nicholas. Jadi ini adalah satu contoh iklan yang biasanya ditayangkan di televisi. Ya, itu biasanya ada video-videonya gitu loh. Sebelum kita masuk pembelajaran kita yang selanjutnya, ini ada gambar. Coba kalian perhatikan dari visualnya atau kalian baca apa ini sebenarnya. Mbak, ini orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Tidak ada mimpi yang tak bisa digapai dengan belajar. Iya, silakan deh. Apa mau nanya, kalau minggu lalu masih ada tugasnya kayak buat yang lanjutan kayak pilih satu balang terus dijadiin iklan itu pas. Oh iya, nanti itu sama Pak Kalen ya. Nanti akan dikumpulkan kok, tenang aja. Oke, ada yang tahu nggak ini kira-kira apa? Poster, itu poster. Poster. Terus apa? Teks. Ya, itu teks. Selanjutnya, ada lagi nggak? Apa ya? Penyuruh kah? Oke, jadi karena kalian belum tahu, kita akan bahas apa sih sebenarnya ini. Jadi ini sebenarnya adalah slogan. Nah, kita akan melihat bagaimana kenapa dia dikatakan slogan, kenapa kata-katanya hanya begini, kenapa gambarnya kayak gini. Jadi kita akan melihat. Nah, kita akan belajar tentang slogan. Nah, slogan itu adalah kata-kata atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Slogan itu juga dapat diartikan sebagai kalimat pendek yang menarik, singkat, mudah diingat, dan persuasif yang bertujuan untuk mengajak halayak atau orang banyak melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Boleh sambil dicatat ini pengertian slogan, karena nanti misalkan tanya loh. Oh no, catat. Catatnya gimana ya? Catatnya pakai kata-kata sendiri ya, maksudnya biar jangan hilang begitu saja, bukan cuma sekedar dicatat tapi kalian ingat gitu. Mana bukunya? Tahu kan pakai kertas MTK. Ya itu mana? Gak bawa. Ayo Bogor. Sabar dulu. Ngasih tahu kan yang fakta. Kenapa? Buat ngopi. Buat Buat kok. Buat ngopi. Lu kalian di pokok. Apa tadi Wit? Lu kalian di pokok. Ini catat dulu pengertian slogan. Kak. Bu, saya izin mau minum. Oh iya, boleh silakan. Harus dicatat dong. Hai. Saling catat. Pakai kacamata wis. Ya, Isi air enggak? boleh. Ini. Ada yang isi air lagi biar Ini sekalian apa? sama dia. Lari. Ya. Ya. Ayo.
Well, woi kampung, ini nyadar ke? Well. Ngangkat berapa banyak tuh? Udah, kembali lagi fokus, catat-catat. Wes. Dicatat. Boy. Kalau nyanyi HP boy. Aisyah. Untung aku deketin nggak beda. Kalau nggak aja, Percaya. apa? Najis. Udah, yang udah selesai boleh angkat jempolnya. Udah masih banyak mana ya? Ini, ibu jari, ibu jari. Pak. Di rumah. Oh, iya. Kak. Panggilnya Miss atau Bu, jangan panggil Kak. Sorry salah. Sorry salah. Sorry. Kok? Masuk kok, Kak. Udah. Udah? Kita boleh lanjut? Boleh. Miss kasih waktu sebentar lagi ya. Udah. Yang itu orang banyak. Kita bisa lanjut ya. Ntar dikit lagi. Sama dua. Mengajak. Hai. Naho. Naho. Hai. Naho. Ayo juga. Udah. Udah? Belum. Udah. Udah. Kamu masuk. Oke, kita mau next. Nah, slogan juga punya fungsinya. Yang pertama itu slogan mempunyai fungsi sebagai untuk menyampaikan informasi. Karena biasanya slogan itu memberikan pengetahuan, fakta atau program tertentu kepada hal yang luas agar mereka mengetahui hal tersebut. Nah, Miss boleh kasih contohnya itu seperti wajib belajar 12 tahun untuk masa depan gemilang. Nah, itu adalah contoh slogan yang fungsinya itu untuk menyampaikan informasi. Nah, kan di Indonesia ini kan wajib belajar 12 tahun, nah kan? Jadi ada slogan yang mengatakan wajib belajar 12 tahun untuk mendapatkan masa depan yang gemilang. Nah, itu adalah salah satu contoh slogan yang menyampaikan informasi. Kemudian ada fungsi slogan yang kedua, yaitu menghimbau orang lain. Karena biasanya slogan itu kan berisi pesan persuasif kan. Persuasif itu mengajak. Nah, berupa ajakan, anjuran, atau larangan halus agar orang lain melakukan suatu tindakan yang positif atau mematuhi aturan. Jadi banyak orang yang membuat slogan di tempel-tempel di jalan atau di sekolah atau dimanapun. Biasanya itu untuk menghimbau orang lain. Ada contoh slogannya seperti ini. Jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Nah, kalau slogan seperti itu biasanya dia mengajak orang untuk menghimbau orang lain untuk tidak menggunakan narkoba. Karena kalau kita menggunakan narkoba, pasti orang lain pasti akan mau dekat sama kita. Kita akan menjauhi gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh slogan yang fungsinya sebagai menghimbau orang lain. Dan yang ketiga itu adalah menyadarkan masyarakat.
Karena slogan itu dirancang untuk membuka mata dan pikiran publik mengenai suatu isu penting seperti masalah sosial, kesehatan, atau lingkungan hidup. Contohnya itu seperti ini. Satu pohon ditebang, jutaan napas terancam hilang. Nah, biasanya kalau misalnya ada slogan-slogan yang seperti itu yang tentang lingkungan hidup, biasanya itu ditempel di sekitar lingkungan rumah kita atau lingkungan sekolah. Ya, di taman juga. Nah, kalau misalnya ada yang bilang satu pohon, ada slogan yang bertuliskan satu pohon ditebang, jutaan napas terancam hilang. Nah, itu pasti slogannya berfungsi untuk menyadarkan masyarakat supaya kita jangan menebang pohon dengan sembarangan. Karena pohon itu kan menghasilkan oksigen kan? Nah, karena dia menghasilkan oksigen, jadi kita bisa menghirup oksigen dengan nyaman, dengan bersih gitu. Jadi itu adalah salah satu fungsi slogan untuk menyadarkan masyarakat. Enggak. Oke. Gak usah ditulis banyak-banyak ya, tulisnya dengan bahasa sendiri biar gampang diingat gitu. Tulisnya semacamnya ada pidato deh mas tulis. Kenapa? Bukannya jago bagus. Ini jago kita jago bagus. Boleh dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, gimana? Nah, kita boleh lanjut. Lanjut. Bentar, George belum selesai. Kita ibu. Oke. Yang cewek-cewek udah selesai nulis, catat. Jangan jangan berisik ya. Oke, kita lanjut ya ke fungsi slogan yang selanjutnya. Itu ada untuk mempengaruhi orang lain. Nah, slogan juga itu untuk mempersuasi audiens atau pembaca untuk membeli suatu produk, menggunakan jasa atau memilih kandidat tertentu. Nah, contohnya itu seperti ini. Contoh slogan yang mempersuasi. Ya, itu untuk memilih kandidat ya. Kayak gini, misalnya, pilih nomor 1, bersih, peduli, dan merakyat. Nah, kayak gitu contohnya slogan untuk mempengaruhi orang lain supaya kita bisa memilih si kandidat itu gitu. Untuk misalnya contohnya untuk membeli sesuatu gini, 1 tetes lemak membandel hilang seketika. Nah, biasanya itu untuk iklan-iklan apa? Sunlight ya. Nah, biasanya di iklan itu juga ada slogan supaya orang-orang tertarik untuk membelinya. Karena biasanya slogan itu kan untuk mengajak orang membeli atau melakukan sesuatu tindakan kan. Selanjutnya, fungsi slogan yang terakhir itu untuk memotivasi orang lain. Nah, slogan juga berfungsi untuk mendorong semangat, inspirasi, dan energi positif agar seseorang tidak mudah menyerah dalam meraih tujuannya. Contohnya itu seperti, ya, ke toilet. Silakan. Ada slogan yang mengatakan, yang menuliskan, muda rajin berkarya, tua hidup sejahtera. Itu tuh sebenarnya memotivasi orang lain agar yang orang-orang muda seperti kalian itu harus rajin belajar, jangan malas belajar gitu, supaya nanti kalian bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Ketika kalian tua nanti, kalian akan mendapatkan masa depan yang cerah, tidak masa depan yang gelap gitu. Selanjutnya, slogan juga memiliki struktur
Yang pertama, teks atau kalimatnya itu biasanya singkat. Nah, biasanya slogan itu hanya berupa susunan kata, frasa atau klausa yang dibuat sesingkat mungkin atau padat dan jelas. Karena di slogan itu gak ditulis ya. Udah, permisi kak, apakah tidak lagi? Aduh, kakak. Sorry dia nggak bisa nonton kak. Miss, nanti lain kali kalau ada yang minta izin untuk isi air tidak usah. Isi air itu bisa di jam istirahat. Kenapa tidak isi pada saat jam istirahat? Tadi kan ada. Sudah. Istirahat pertama. Oke, lanjut. Garis lanjut ya. Ini ada struktur slogan. Yang pertama tadi bahwa slogan itu biasanya ditulis dengan teks atau kalimat yang singkat. Karena kalau ada slogan itu biasanya untuk menarik perhatian orang lain kan. Jadi nggak mungkin ditulis dalam satu paragraf di dalam slogan itu. Biasanya dia jadinya ditulis dengan kata atau frasa yang singkat agar orang-orang kalau melihat atau membacanya langsung ingat gitu. Nggak yang banyak-banyak banget kalimat-kalimat di slogan itu. Dan biasanya di slogan itu juga memiliki pesan inti yang ingin disampaikan. Biasanya berisi ajakan, himbauan, motivasi atau informasi. Struktur yang ketiga itu biasanya di slogan itu memiliki estetika dalam bunyinya. Maksudnya itu gini, ketika ada slogan yang bertuliskan, misalnya kita lihat kan satu slogan dan tertempel misalnya di dinding, kita melihat ada unsur estetikanya di situ karena bunyinya enggak dulu. Karena dia memiliki persamaan bunyi atau rima atau ritme yang enak didengar. Dia itu bisa dia ujungnya akhir di kalimatnya itu dia rimanya itu sama. Contohnya seperti ini. Lari tiap pagi, badan sehat berseri, penyakit tak berani menghampiri. Nah, kalau gitu kan kalau kita baca satu slogan kan dia ada keindahan tersendiri kan setelah kita membacanya. Lari tiap pagi, badan sehat berseri, penyakit tak berani menghampiri. Nah, kayak gitu jadinya slogannya itu tertarik orang membacanya. Slogannya menarik. Jadi orang-orang ketika membaca slogannya merasa bahwa itu adalah slogan yang unik, yang estetik dan mudah diingat. Tulis. Ya. Dan biasanya slogan itu menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat. Jadi ketika ada satu slogan, dia bukan hanya berisi teks doang atau kata-kata saja. Biasanya ada dibuat di situ menampilkan atau menambahkan gambar untuk mempertegas si kalimatnya. Misalnya ada slogan nih, buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya kalau ada kata-kata kayak gitu, gambar untuk mempertegas slogannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Gambar untuk mempertegas kalimatnya biasanya dibuat apa? Iya, tempat sampah. Biasanya dibikin gitu atau orang yang lagi membuang sampah. Nah, itu makanya ada gambar di dalam slogan untuk mempertegas si kalimat yang tertulis di slogannya. Boleh kita lanjut? Tunggu. Oke. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari slogan. Tadi yang pertama itu ciri-cirinya itu adalah bahwa slogan itu merupakan sebuah kata, frasa atau kalimat. Kemudian slogan itu adalah sebuah
sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan tertentu. Karena kan tujuannya si slogan itu kan untuk halayak ramai agar ia melakukan suatu tindakan tersebut atau tidak melakukan tindakan tersebut. Itu makanya slogan itu memiliki tujuan tertentu. Dan yang ketiga, itu slogan terdiri dari beberapa kata yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Itulah mengapa slogan itu kata-katanya itu singkat, padat, dan jelas. Dia tidak berisi seperti ini. Misalnya ada sebuah ada sebuah slogan tidak berisi sebuah paragraf ya. Itu namanya bukan slogan. Slogan itu biasanya terdiri dari beberapa kata yang singkat dan menarik. Tujuannya agar orang yang membacanya itu mudah mengingat pesan yang tertulis di situ. Kemudian ciri-ciri slogan yang keempat itu terdapat kalimat ajakan atau persuasif. Karena tujuan dari slogan itu dibuat adalah untuk mengajak pembaca melakukan atau tidak melakukan pesan yang ditulis gitu. Dan ciri yang terakhir itu adalah bahwa slogan itu bisa berupa moto atau semboyan organisasi. Contoh motonya itu misalnya ada moto di sekolah, cerdas, berintegritas, berdampak. Kalau moto Baptis Elim apa? Oh iya, motonya dari Alkitab ya. Nah kayak gitu kan biasanya ditulis di ditempel di kelas gitu kan atau di sekolah. Tertulis di situ ada moto. Nah, kalau ditulis dan ditempel di sekolah itu merupakan sebuah slogan karena slogan itu bisa berupa moto atau semboyan organisasi. Misalnya ada semboyan itu, bisa kita lihat di rumah sakit dia menuliskan atau menempelkan sebuah slogan tertulis melayani dengan sepenuh hati. Nah, kayak gitu. Berarti itu adalah semboyan atau dari sebuah rumah sakit tersebut gitu. Atau semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis slogan, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Berdiri. Oh ya, sebentar ya. Kita akan memecahkan keheningan kita dan SS ini. Oh, masih mencatat ya? Oh, mencatat dulu sebentar. Nikola sudah mencatat. Yang kamu berdiri. Nah, ayo kita melakukan ice breaking. Kita seru-seruan dulu. Ayo boleh berdiri semuanya. Yuk, siapa sih yang mau berdiri? Berdiri, Wellen. Ada yang tahu ini nggak permainan Simon Says? Udah tahu kan? Berarti kalau Miss bilang Simon Says pegang hidung. Kalau Miss bilang pegang kepala, berarti nggak boleh pegang kepalanya. Harus Miss bilang dulu Simon Says pegang kepala, baru dipegang kepalanya. Oke, udah tahu permainannya kan? Tenang. Oke, kita mulai. Simon Says pegang telinga. Simon Says pegang mata. Hidung. Elon. Miss gak bilang Simon Says. Kita ulang. Simon Says pegang pipi. Telinga. Piano. Piano tuh ya satu. Sama kartu. Simon Says pegang rambut. Simon Says pegang alis. Simon Says
memegang pundak. Memegang pundak sendiri dong. Kamu udah. Megang mata. Kiara udah jawab lagi. Oke, silakan duduk semuanya. Udah, jadi nggak ngantuk lagi kan? Jadi udah bisa kan mencatat sekarang kan? Belum kopi. Kita kopi. Nggak ada misalnya kopi. Beli koan. Jatuh kemarin jatuh. Kan benar. Kita boleh lanjut? Mau ada? Ya, bisa dulu sebentar. Apa biji? Oh, Iya, Aron. Dan Ilon ini dari tadi bahas apa? Damis. Udah, kita bisa lanjut ya. Nah, slogan juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada slogan pendidikan. Nah, slogan pendidikan ini itu mendorong dan memotivasi siswa supaya lebih giat menuntut ilmu dan menaati peraturan. Nah, biasanya slogan pendidikan ini ditempel di sekolah, di mading sekolah juga atau di kelas. Nah, di sini nggak ada mading ya, nggak ada slogan ya? Oh ya, tidak ada. Nah, biasanya slogan-slogan itu, slogan pendidikan biasanya ditempel di sekolah, mading, dan kelas. Nah, kita bisa melihat contohnya itu seperti buku adalah jendela dunia. Nah, biasanya untuk menjelaskan, mempertegas kalimat buku adalah jendela dunia, biasanya slogan itu dilengkapi dengan gambar buku gitu. Kemudian kita lihat contohnya lagi, mari gemar membaca. Tak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Nah, itu adalah contoh-contoh slogan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memotivasi siswa seperti kalian gitu. Itu adalah contoh dari slogan pendidikan. boleh tulis contohnya nggak, Miss? Ya? Contohnya. Kenapa? Contohnya. Tulis contohnya. Oh, boleh tulis tuh. Tulis lah. Atau ada yang tahu nggak slogan pendidikan selain contoh yang udah di PPT? Tutui Handayani. Ya, seperti itu. Bagus. Ada yang lain? Apa ya? Aku tahu, Bu. Apa? Ini slogan sekolah lama aku. Apa itu? Mendidik karakter, menajamkan mata nalar. Ya, nah gitu. Itu adalah slogan pendidikan gitu. Jadi tujuannya untuk memotivasi siswa. Kita lanjut. Jadi slogan yang kedua adalah slogan kesehatan. Kalau tadi slogan pendidikan, sekarang kita ke jenis slogan kesehatan. Itu biasanya ada kalimat pendek dengan tema kesehatan. Ya, biasanya kita jumpai di rumah sakit, di klinik, puskesmas atau posyandu. Ya, boleh juga kita temui di pinggir-pinggir jalan gitu biasanya. Tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk hidup lebih bersih dan mengingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Contohnya itu seperti ini slogannya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini kalau dibilang slogannya seperti ini, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tujuannya mengajak masyarakat untuk ngapain? Ayo. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, benar, hidup lebih sehat. Satu tepuk untuk Nicholas. Kemudian ada contohnya seperti kekayaan itu penting, tetapi kesehatan itu jauh lebih penting. Ada lagi contoh slogannya, sehat itu kita yang ciptakan, sehat itu nikmat. Atau ada lagi nggak yang tahu apa itu contoh-contoh slogan kesehatan?
Selanjutnya ada jenis slogan yang ketiga, yaitu slogan lingkungan. Biasanya slogan jenis ini dapat kita temukan di lingkungan sekolah, tempat umum, jalanan, taman, atau di sekitar lingkungan rumah kita. Itu biasanya terdapat slogan-slogan bertema tentang lingkungan. Nah, itu biasanya dijumpai di tempat pembuangan sampah, juga ada baliho-baliho, pinggir jalan, atau tempat-tempat lain lah yang bertema tentang slogan lingkungan. Tujuannya untuk mengajak masyarakat menjaga dan mencintai lingkungan sekitar, karena dampaknya juga akan terkena kepada mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Contohnya ada seperti ini. Boleh Miss mau minta tolong ke Kianu bacakan contohnya? Kebersihan sebagian dari iman. Ya. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kesehatan. Lingkungan yang kotor menciptakan bibit penyakit. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Kianu. Jadi ini adalah contoh-contoh slogan lingkungan. Tujuannya untuk masyarakat yang membacanya lebih menjaga dan mencintai lingkungan di sekitarnya gitu. Untuk menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah contoh-contoh slogan dari slogan lingkungan. Boleh dicatat dulu. Bisa aku ambil poin pentingnya aja kayak slogan yang dapat ditemukan di lingkungan sekolah, tempat umum maupun jalanan. Iya kayak gitu, iya kayak gitu. Boleh kan, Miss? Oh udah lah, mau nanya Miss bukan dulu. Sekolah. Bukan, ayo. Nicola sudah catat belum? Udah, Miss. Kita boleh lanjut atau masih mencatat? Ya, lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi slogan yang terakhir itu adalah slogan produk. Nah, kan tadi Miss bilang kalau biasanya di iklan-iklan itu juga banyak menambahkan slogan untuk promosinya gitu. Biasanya untuk membedakan iklan tersebut dengan iklan lainnya. Contohnya seperti ini. KFC, jagonya ayam. Nah, Iya. itu adalah salah satu contoh slogan di dalam iklan. Gitu. Yang punya ayam mau sport. Kemudian ada lagi Indomie seleraku. Nah, itu adalah contoh slogan untuk yang berada di dalam iklan gitu. Kan tujuannya untuk membedakan iklan tersebut dengan iklan lainnya. Jadi itu adalah jenis-jenis slogan. Jadi apa aja jenis-jenis slogan yang pertama? Slogan pendidikan. Yang kedua? Slogan lingkungan. Kesehatan. Ketiga? Lingkungan. Lingkungan. Dan yang keempat? Produk. Oke. Jadi udah tahu kan membedakan apa-apa aja slogan-slogan. Jadi kalau misalnya kita baca, kita di jalan kan menemukan ada slogan, oh ini ternyata slogannya bertema tentang pendidikan. Oh ini ternyata slogannya tentang kesehatan gitu. Udah tahu membedakan jenis-jenis slogan. Nah ini ada contoh slogan. Nah bersih itu sehat, buanglah sampah pada tempatnya. Nah dia nggak terlalu banyak kan, dia kalimat-kalimat singkat aja kan di dalam slogannya. Kemudian dia diberikan gambar untuk mempertegas atau memperjelas dari si kata-kata ini. Bersih itu sehat, berarti kemudian ada lagi dibilang buanglah sampah pada tempatnya. Nah ditunjukkan gambar orang yang lagi membuang sampah. Nah kayak gitu. Ada contoh membuat slogan ya, ada Pak? Kalau yang produk itu kayak apa ya? Yamaha semakin depan itu termasuk gak? Ya, itu adalah salah satu contoh slogan juga. Nah kan berarti dia tujuannya membedakan bahwa Yamaha itu kan misalnya ada sepeda motor kan, itu membedakan sepeda motor yang Yamaha dengan yang lainnya gitu. Selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan. Tapi sebelum itu ini Miss akan bagikan kalian kertas yang harus kalian isi. Kertas kosong.
Pilih salah satu, Bu. Ini, tunggu ya, bisa jelasin dulu cara pengerjaannya. Jadi, tadi gambar-gambar tersebut adalah temanya. Kalian harus membuat slogan dari tema tersebut menggunakan kalimat persuasif yang kuat untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Slogan yang kalian buat itu harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mudah diingat oleh orang yang membaca slogan kalian itu. Nah, tuangkan bukan cuma hanya membuat teks slogannya, kata-katanya, tapi kalian juga harus membuat visualnya, gambarnya di kertas itu. Misalnya, ini ada temanya, misalnya buku, kan? Kalian bisa gambar buku di situ, kemudian kalian buat mari gemar membaca, atau buku adalah jendela dunia, kayak gitu. Ya, ada apa? Di situ parfum atau apa? Ini produk skincare. Ngawur. Itu doang. Nah, kayak gini. Ini ada, itu yang gambar pertama itu slogan jenis apa? Ya, pendidikan. Bu, kalau misalkan kayak sabun kayak sabun mandi boleh? Boleh. Selain dari sini juga boleh, tapi Miss kasih gambarannya aja. Misalnya itu tentang slogan pendidikan, yang ini slogan tentang yang ini, yang ini, ya kayak gitu. Boleh yang lain dari gambaran ini, tapi kalian harus membuat slogan yang keempat jenis itu, slogan pendidikan, kesehatan, produk, dan lingkungan. Gak boleh pilih salah satu. Pilih satu aja. Gak semuanya kan, dari lingkungan, kesehatan. Pilih salah satu aja. Misalnya kayak Anu mau membuat slogan pendidikan, berarti cuma satu aja kayak Anu buat gitu. Oke, silakan dikerjakan. Miss berikan waktunya selama 30 menit. Ya, bisa, Bu. Harus bisa ya. Boleh. Itu satu aja. Bikin satu aja. Kalau kalian mau bikin dua boleh. Miss, gambar kan? Hah? Gambar kan? Iya, digambar. Bukan cuma kata-katanya, tapi ada visualnya juga ya. Hebat. Misalnya kalian membuat cuci muka atau sabun mandi gitu. Tapi kalau produknya beda juga kan? Kenapa? Produknya beda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi itu kan slogan produk gitu. Kan ada slogan. Ya, kok panas banget ya? Ada nggak? Gampangnya pendidikan. Aku limbang mau skincare. Ya, Kamu sunscreen. karena dia dikecilkan. Boleh diwarnain nggak? Boleh, boleh. Buat sekreatif mungkin, seindah, secantik mungkin. Aduh, aku ada. Gak ada ya. Makan warna gimana ya? No way. Berturut-turut. Miss, udah selesai, Miss. Sudah selesai. Gambarnya? Udah, aku sebagai gambar tulisan aja udah. Tapi sebenarnya tadi ada gambarnya untuk Bisa tambah. mempertegas
Bu. Kata ya, buku tapi di kelas Ini masih baru. sebentar ya. Kata-katanya wajib di dalam gambar apa di luar boleh? Boleh terserah. Yang penting dia itu menjelaskan dari slogannya gitu. Buat kreatif mungkin mau tulisannya di atas atau di bawah atau di tengah-tengah itu terserah kalian. Itu benar-benar baca. Perhatikan juga ya tadi struktur slogan itu apa? Kalimatnya singkat. Ada unsur estetika dalam bunyinya gitu. Ada slogan enggak? Orang sama banget. Oke, tepat. Mana gambar? Kan nggak bisa gambar, nggak bisa gambar. Kan harus digambar. Ya gambar ini. Mana? Harus gambar versi Kayak WhatsApp. beca. Kamu gambar apa? Ada versi WhatsApp, Bu. Apa ini? Bu, keran sama sabun sama tangan. Aduh, kalau bisa gambar, Bu, kayak gitu. Gimana nanti itu jadi slogan? Orang tak tertarik dong baca slogan kamu. Tahu nih, gimana orang nggak bisa gambar? Coba yang terbaik, bukan kamu menyerah lalu gambar yang seadanya. Ayo ulang. Gambarnya Selalu bersungguh. Coba yang terbaik yang kamu bisa, bukan gambar seadanya. Orang udah dengar terus tujuannya yang kayak Gua itu besar banget. Thank you. Warna hijau sudah ada tadi. apa ya? Enggak tahu. Ada yang menghapus gak? Apa ada? Nih, kelihatan. Oh, udah ada. Balik pulang. Itu ya. Mana sih mereka? Hari Semangat. ribet. Apa ya? Nggak buat ingat. Kerjakannya pakai tangan, jangan pakai mulut. Ya, kenapa? Kenapa? Enggak, apa? Karena tahu ya makanya. Tangannya gimana ya? Ini jangan kayak gini.
Pak. Belok mana Bis? Bis lagi Bis. Yang makin apa nih? Makin dicium masuk lagi. Seperti itu. Buat di sini. Jenis slogan apa? Di kecil aja di sini. Melan. Sekaligus. Gak tau deh, aku nggak mau dah kak. Terus, iya Miss. Apa jelek? Kamu mau pulang? Pulang boleh. Bukan pulang sih, maksudnya yang aku tahu aku punya sabun di rumah. Saya bisa membersihkan dari badan pesawat itu. Terus aku airnya Ini apa? Dentro. Oh, mereknya Merek itu. aku kurang tahu tapi pokoknya itu. Mereknya boleh masuk kan? Boleh, boleh. Iya, nggak boleh. Masa depan pacar lo, katanya suka kayak sembilan atau sembilan. Ya, saya harus pakai hari ini sekarang. Ada apa? Oh, jadi biasa aja dari pakai pensil. Nggak tahu. Di selanjutnya apa jalan? Ya, belum minum. Aku sampai. Ini udah bapaknya. Nah, itu lagi. Wih, lagi bosan ya. Besar. Pegang, pegang. Dari tengah.
15 menit lagi. Baru bikin. Bisa dapat tangan gimana ya, bis? Gini aja. Benturan Kamu kan masalahnya kecil pintar. Dia udah pakai tangan aku aja bisa. Masih kegedean pintar. Tangan tuh tangan bakal yang gede nggak sah bis. Kita nggak biasa. Gampang. Sabar. Oh ya. Itu kan logo tempat Tahu juga gue itu bisa masak. George, usaha. Udah selesai bapak. Mana sekali. Ini kan jangan lupa daripada yang tadi. Thank you. Dapat 50 itu. apa itu? Kenapa melihat jamnya? Saya penasaran. Buka AI itu. Bukan produk tentang jam. Iya, Buka AI ini, Bu. Mungkin ya. Dari itu merahnya di sini. Ayo. Kiano punya sudah selesai belum? Terlalu pusing yang punya orang. Kiano, Iya, Pak. selesaikan punya kamu. Leo sudah beres. Dia terus kotak banget. Ini cuma ekstra. Kiano udah beres belum? Udah, Pak. Cuman saya gambarnya gambar manusianya kayak pocong. Jam lagi bagus lagi. Bis tadi aku kasih nilainya aja, jelek-jelek itu kasih 20, 30 aja. Mau nilainya jelek, Bapak nilainya. mau nilainya jelek, bagus dibuat. Sama. 20 aku kasih tanda tangan orang tua. Ih, jangan Pak. Tiba ceritain kalau dia nilainya anak bukti biasanya kalau dulu nggak mau kasih Pak. Saya jadi ya no. Bapak kamu punya di shop DW 5.600 kan ya? Tapi punya baterai nuklir. Di shop apa tuh? DW 500. Ya, Bu. Biar. Kiano. Ya. Iya Pak. Udah. Pakai kali dong ya? Kenapa kamu? Dia minjam. Ini komisioner. Bisa.
Buat Pak. Apa itu tuh? Sama Dasti Ya, visual lagi aja. Cari warna biru. Nggak boleh kayak gitu. Kan slogan kan nggak boleh pakai kata-kata kayak gitu. Pakai on. George, kenapa George? Well, pintar banget. Kan bener pakai otak. Ah ya, kau pakai otak tapi pakai Lanjut, dilanjutkan. Ya untuk yang dilanjutkan ini udah di teks berarti diulang lagi gambarnya. Iya, aku nggak sempurna di manusia dong. fakta saya baru faktanya. Fakta kelas atas. Bingung. Nanti kalau udah selesai ditunjuk di depan kelas ya. Ini slogan yang saya buat gitu. Makanya Siapa isi? Gua. Hey. Lumayan. Aku dari ya buat saya ngapain? maafin itu lima. Waktunya sebentar lagi ya. 30 menit kan dulu. 30 menit lagi. Itu sekarang mau belajar apa? 30 menit lagi kan? Jamnya jam 2.40. Oke, bentar lagi. Balik. Balik, kita ngomong. Makanya diselesaikan yang bagus. Oh. Kadang-kadang nanti bakalan ditunjukkan di depan kelas. Di sini, di sini, di sini. Oh, Ini lah, ini baca terus slogan apa ini yang kalian buat gitu. Baca dan itu. Iya. Buat apa? Merit nggak apa-apa. Ini kok hilang? Jos, Ya, Pak. Jos, Jos. Iya, Pak, ngapain saya? Diam. Ini yang ini. Buat dia tulisannya tadi. Nah, jadi Cantik. nah, jadi Bagus. Ini tulisannya respect. Itu warna apa jadi? Warna kulit. Pak, ini WC, Pak. Bisa nih, Ya, bener. Oh, aku baru ingat. SPC soalnya. Ya, duduk ya, ya. Kalau salah membaca kayak gitu harus mengajak ini dong, mengajak orang yang baca. Nggak pakai Aku mau pinjam warna. Nggak ada di sini. main sendiri. Di belakang. Di belakang. Makasih ya. Putih Ada identik dengan warna kuning. itu yang benar. Tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Kenapa 50? Udah pulang. Lucu ya. Dikit lagi pulang tuh. Iya, biarin dia 50 menit lagi. Aku 1 jam lagi, kamu pulang jam 4 sendiri. Saya jagain kamu. Untuk pilot pulangnya cepat ya. Saya jagain kamu di sini, kamu bikin sampai jam 4. Kalau udah selesai, kalau udah selesai,
Sudah selesai, saya tunggu sampai jam 4. Bu, Ada izin guna, Bang. buang mana? Saya ajar kamu sendiri. Saya tes kamu, Miss. Wait, please. Kalau saya boleh. Kalau kurang ajar itu pintar, ya. Jangan udah tidak bagus, kurang ajar lagi. Habis ini yang lain pulang, boleh tinggal sendiri. Saya kasih kuis kamu sekitar 50 nomor sampai jam 4 baru pulang. Kenapa Aaron? Udah selesai? Warna diwarnain. Kamu kalau mau warnain biar lebih bagus, boleh. Ah, tulis pinjam tua ya. Waktunya tinggal 2 menit. Sebelum Miss suruh nanti. Pak sekarang juga Langsung dikumpulin ibu. Nggak usah, banyak. Ingat ya. Thank you. Sorry, yang buat sih kita yang negosiasi. Yang buat saya kena, masih produksinya gimana? George, kenapa George? Apa? Kalau bisa tidak selesai. Ya kalau udah selesai diam, jangan ngobrol. Aduh iya Miss, latihan semua juga udah selesai. Belum selesai semua. Iya Pak. Dia sekali kamu tambah. Di sana kamu pulang jam 4. Saya kasih kuis buat kamu dan Bella. Jangan coba-coba satu orang lagi dia suara. Habis ini satu orang lagi suara. Pulang jam 4. Saya kasih kuis buat kalian. Jam 4 baru pulang. Saya tidak dengar suara nih. Kalian coba-coba saya punya otak ya memang. Udah selesai. Dah. Waktunya udah habis. Kita akan melakukan presentasi hasil. Miss mau, siapa yang mau mengajukan diri untuk jadi orang pertama? Turunkan tangannya. Miss hitung 1 sampai 3. Siapa yang paling cepat? 1, 2, 3. Bailey, boleh Bailey? Bailey kan? Boleh baca dulu apa itu slogannya? Jadi slogannya itu stop memakai botol plastik sekali pakai botol ini. Botol ini bisa dipakai berkali-kali. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bailey. Apa? Ini jenis slogan apa? Oh ya, benar. Terima kasih Bailey. Boleh silakan duduk. Siapa yang mau lagi jadi orang kedua?
George, boleh George? Mantap. Oke. Perhatikan ke depan apa yang Cucilah tangan. Cucilah tangan karena tangan yang bersih berguna bagi kita dan sesama. Mau lihat dulu. Ini tangan. Ya, Kecil banget gambarnya. yang kecil biasanya. Itu slogan apa? Kesehatan. George, itu slogan apa? Kesehatan. Oh ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk George. Selanjutnya Keanu boleh maju. Selesai warnanya. Belum banget. Sini, di sini. Di sini ke depan. Nah, Dengan Detroit jagonya sabun. Detroit itu apa? Detroit itu merek aku sabun. Merek sabunnya. Heeh. Oke. Terus itu slogan apa? Slogan dari produk. Slogan produk. Terus dia kualitas untuk menjinakkan jerawat di belakang tubuh, belakang badan. Maksudnya di Di punggung. punggung. Iya. Terima kasih Keanu. Kasih tepuk tangan untuk Keanu. Lagi ya, siapa yang mau lagi presentasi posternya? Kalau nggak ada, misalkan tunjuk. Yang kamu siapa? Terusnya. Josia. 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 Boleh maju Josia. Dilihat, dikasih tunjuk ke teman-temannya. Wih, dikasih ini. Ke depan. Baca. Selalulah cuci tangan agar tangan selalu bersih. Selalu. Itu slogan apa? Oke, slogan kesehatan. Terima kasih Josia. Kasih tepuk tangan untuk Josia. Miss mau dari yang perempuan dulu deh. Tadi kan Meli udah. Ini Jen. Slogan saya itu tutuplah ilmu sampai akhir hayat. Udah, itu aja. Ini slogan apa? Slogan pendidikan. Oke, terima kasih Jen. Selanjutnya Miss mau kenapa kayak gitu Wellen maju ke depan. Pintar bro. Oke, presentasikan apa yang kamu buat, slogan apa? Slogan pendidikan adalah buku adalah jendela dunia. Ini gambar buku. Iya. Oh ya, oke. Tapi terlalu kecil. Slogan itu harus agak lebih besar biar orang mudah melihat dan tertarik melihatnya ya. Oke, terima kasih Wellen. Kasih tepuk tangan untuk Wellen. Mau dua orang siapa lagi ya? Itu Dionen. yang di belakang siapa namanya? Ini nih. Ya kamu. Elo. Elo. Oh Elo, boleh maju Elo. Ini loh, guys. Dilihatkan. Itu apa? Slogan apa? Ini slogan produk. Tulisannya so clean, makin dicium makin wangi. Semoga kita menerima sertifikat. Oke, terima kasih Elo. Satu lagi, apa ya? Satu lagi ya. Itu yang pakai kardigan merah, boleh deh. Merah. Apa namanya? Oh ya, Cia. Oh Cia. Jadi slogan aku tuh jika ingin bagus gunakan produk ini. Itu itu sunscreen. Oke. Terima kasih Cia. Cia. Baby sudah lihat beberapa
Perhatikan tulis. Jadi slogan kesehatan cuci tanganmu karena tangan yang kotor membawa kuman yang membahayakan tubuhmu. Oke, terima kasih Luis. Kasih tepuk tangan Luis. Selanjutnya Lionel. Jauh. Lagi ya. Jadi slogannya kayak waktu itu bersihkan tanganmu panjang umurmu. Ini slogan kesehatan. Itu gambar tangan. Oke, terima kasih Lionel. Siapa yang belum ya? Ini bullying. Samantha. Boleh Samantha? Terakhir ya Samantha ya terakhir. Ya, jadi ini di sini saya membuat produk lip balm. Nah, kata-kata slogannya ini gunakan lip balm agar bibirmu menjadi sehat. Ya. Ini slogan produk. Betul. Terima kasih teman-teman untuk Samantha. Jadi kita sudah lihat beberapa slogan kalian sangat kreatif dan ternyata kalian sudah bisa membuat slogan yang menarik perhatian oleh halayak ramai. Oke, sampai sini aja pembelajaran kita. Bisa akan kumpul kertasnya. Boleh disimpan ininya bukunya. Siapa ya? Nicholas. Nicholas. Kumpulkan kertasnya Kumis. Kasih nama. Iya, kasih nama. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ini udah. Ya, kalau presentasi. Oke, bisa mau kasih nama kumpul ya. Jangan. Ini kelas ya. Oh, beda. Seksi kali nih Bu. Oh, baik. Makanya diperbaiki supaya jangan Agak susah Pak. susah apa cuman Ada yang belum kumpul sama kita dulu sama nih. Cari nama. Oke, terima kasih semuanya udah mengikuti pelajaran kita dengan baik hari ini. Sebelum itu Miss akan tutup di dalam doa. Ayo silakan tenang dulu. George, duduk dulu George. Siap, Miss. Kita mau berdoa. Kemana nih? Jos, mau berdoa. Tenangkan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami dari awal pembelajaran kami hingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami hingga saat ini. Kiranya Engkau yang berkati segala aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.